Shalom kaum muda. Shalom. Ada sukacita, amin. Wah, kita bersyukur ini adalah ibadah perdana Gekri ya. Pemuda Gekri Rayon 6. Ya, pemuda Gekri, pemuda yang hebat, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kamu hebat. Haleluya. Iya, pemuda Gekri. Kita ada oleh karena visi ya, visi menyampaikan kabar baik, menyampaikan ya kabar sukacita kepada banyak orang. Visi Gekri yaitu untuk pergi ya, beritakan kebenaran firman Allah ya, jadikan semua bangsa murid Tuhan ya, kita pergi dalam kekudusan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kaum muda yang dikasih Tuhan, bersyukur ya. Belum semua kita hadir, tetapi kita yang hadir cukup bersukacita tentunya, amin. Ada sukacita? Atau ada yang lagi stres? Coba lihat, pastikan kiri kanan lagi stres atau enggak nih. Ya, tadi pujian membawa kita untuk bersorak-sorai, takutnya ada masalah, ada beban sehingga susah bersukacita ya. Anak muda itu kekuatannya dahsyat, luar biasa. Tapi ternyata anak muda itu juga dilanda rasa takut dalam hidup ini. Saya tidak tahu apa ketakutan dalam diri saudara. Ada yang merasa takut dalam menjalani hidup ini? Kalau diberi pertanyaan kepada kita, apa yang Anda takuti sebagai kaum muda? Mungkin anak muda yang laki-laki berkata, saya takut ditolak sama si dia. Wah, itu mah aduh, cemen itu namanya. Atau wanita berkata, saya takut ya tidak ada jodoh. Loh, masa anak Tuhan gak ada jodoh? Ya, saya takut masa depan akan suram, madesu, masa depan suram. Enggak, firman Tuhan katakan masa depan kita masa depan yang cerah, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, masa depanmu indah. Ya, sekalipun hari ini kau ditolak. Gitu ya. Halo, anak muda, kalau ditolak masih indah? Masih bisa makan? Masih bisa nambah? Atau cari tali, datang ke pohon tomat, gantung diri ya nggak mati. Ya, ada lagu ya, saking takutnya menjalani hidup ini dia nyanyi gitu ya. Mau bunuh diri tapi takut mati. Siapa takut ya? Tema kita, siapa takut? Anda takut? Apa ketakutan Anda sebagai kaum muda? Wah, jangan sampai kita dengar itu pemuda Gekri yang di sana itu ketakutannya luar biasa, gak berani menghadapi tantangan ya, gak berani menunjukkan jati dirinya sebagai pemuda Kristen. Ya, jangan sampai kita mendengar itu pemuda Gekri itu tidak ada keberanian sama sekali. Tidak, tetapi kita mau berkata, siapa takut? Tantangan apapun yang diperhadapkan kepada kita, kita nggak perlu takut ya, amin. Coba katakan kiri kanan, jangan takut. Pemuda, pemudi, jangan takut. Apa artinya kalau pemuda Gekri sudah dilanda ketakutan? Mau masa depan Gekri ini mau bagaimana lagi? Kalau pemudanya saja sudah pada ketakutan menghadapi tantangan yang ada, bagaimana Gekri bisa berkembang? Bagaimana melalui pemuda Gekri nama Tuhan dimuliakan? Tetapi kita sebagai kaum muda, ini waktunya bagi kita. Ini waktunya bagi kaum muda untuk berkata, saya tidak takut menghadapi tantangan apapun. Saya tidak takut tentang keadaan dunia. Ya, sekalipun beritanya sangat menggemparkan. Firman Tuhan dalam dalam Lukas pasal 12 ayat 7, kita baca bersama-sama. Lukas ya, pasal 12 ayat 7. 1, 2, 3. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, karena itu jangan takut. Iya, ketakutan melanda dunia. Termasuk anak muda banyak yang takut menghadapi tantangan zaman ini. Ya, takut menghadapi
persoalan yang datang bertubi-tubi. Ya, takut hidup, takut menghadapi tantangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terjemahan lain berkata begini, dan ia tahu jumlah rambut di kepala kalian. Jangan takut, kalian jauh lebih berharga daripada sekawanan burung pipit. Terjemahan lain berkata, rambut di kepalamu pun sudah dihitung semuanya. Sebab itu janganlah takut, kalian jauh lebih berharga dari burung pipit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa ya, jumlah rambut kita pun Tuhan tahu. Bahkan kalau satu pun jatuh Tuhan tahu. Kita berharga, jadi jangan takut. Tetapi fakta menunjukkan seringkali kita menjalani hidup ini ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Perlu kita bertanya, apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat saudara takut? Sebagai kaum muda Kristen, sebagai kaum muda GKRI, apa yang membuat Anda takut menjalani hidup ini? Ini penting sekali. Bahaya kalau sudah ketakutan melanda hidup kita, kita tidak punya gairah dalam hidup, kita tidak punya semangat dalam hidup, dan kita merasa kita tidak punya arti dalam hidup ini. Ini mengerikan sekali. Ya, apa yang membuat saudara sebagai kaum muda Kristen takut menjalani hidup ini? Apa masalah masa depan, ekonomi, perkuliahan, pekerjaan, masalah teman? Ya, apakah itu mulai membuat saudara mulai rasa takut? Atau masalah mau menikah belisnya terlalu tinggi? Belis, bagaimana itu? Gara-gara belis 3 tahun gak jadi-jadi gitu ya? Jangan takut, bisa dihadapi itu semua. Ada amin? Yang bergumul belis ada amin? Gak ada aminnya ya. Apa yang Anda takuti? Pertanyaan penting, apa yang saudara takuti? Atau juga pertanyaan berikut sangat bagus untuk kita renungkan. Siapa sesungguhnya yang kita takuti? Yang Anda takuti itu siapa? Kebenaran firman Tuhan, kan kita renungkan. Ayat 4, ya, ayat 4 berkata begini, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi persoalan dalam hidup kita, jangan kita takut masalah-masalah hidup sekarang, masalah makan minum. Itu memang bisa membuat kita khawatir, tapi itu tidak ada apa-apanya. Jangan takut dengan persoalan yang akan saudara hadapi, masalah pekerjaan, masalah-masalah dalam hidup ini, itu memang pasti kita hadapi. Tetapi firman Tuhan berkata apa yang harus kita takuti adalah takut akan Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah hormat kepada Allah. Artinya buktikan jati diri kita sebagai orang Kristen, sebagai pemuda Kristen dalam perjalanan hidup ini. Ya, buktikan. Jangan hanya karena tawaran-tawaran dunia kemudian kita meninggalkan iman kita, meninggalkan Yesus Tuhan kita. Ya, tetapi sebagai pemuda Kristen ini takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi terhadap dunia kita akan berkata siapa takut. Tetapi yang mau kita lakukan adalah takut akan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terhadap dunia kita tidak perlu takut. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan takut tentang dunia ini. Jangan takut. Ya. Tetapi terhadap Allah kita harus takut. Ini penting.
Kalau kita lihat jumlah pemuda Kristen, jujur saja, pada malam minggu lebih banyak di gereja atau lebih banyak di luaran sana? Mereka ditaklukkan dunia. Kalau saudara mulai jauh dari Tuhan, saudara lebih mengutamakan dunia, itu berarti saudara takluk kepada dunia, saudara takut kepada dunia. Ya, tetapi yang penting bagi kita lebih adalah takut akan Allah. Berarti keputusan kita, ya, menggunakan waktu kita datang kepada Allah, sesuatu yang sangat-sangat baik. Tidak sia-sia saudara beribadah kepada Tuhan. Amin. Tidak sia-sia saudara berkomitmen untuk melayani Tuhan. Tidak sia-sia saudara sejak dini, jangan berkata terlalu dini saya mengikut Tuhan, jangan. Tidak sia-sia saudara mengambil keputusan untuk menjadi pribadi yang takut akan Allah. Terhadap dunia, kita jangan takut. Artinya, apapun ditawarkan oleh dunia kepada kita, kepada kaum muda harus berkata, saya tidak takut. Saya tidak mau tunduk kepada dunia. Saya tidak mau menyerahkan hidup saya kepada dunia. Dunia akan hanya membawa malapetaka. Kalau kita mengikuti dunia, ya pengertiannya adalah kita mengikuti pola dunia, kebiasaan dunia, hidup penuh dengan kecemaran, hawa nafsu kita, kedagingan kita, maka kita akan mengalami kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita tidak perlu takut terhadap dunia? Ini penting kita jawab. Mengapa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran yang pertama adalah, ini kita renungkan bersama-sama, bahwa dunia tidak dapat berbuat apa-apa kepada kita. Dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Percayalah, dunia tidak akan bisa menghancurkan hidup kita. Kalau kita beriman, kalau kita tetap setia percaya kepada Tuhan, dunia tidak akan dapat menghancurkan hidup saudara dan saya. Secara khusus kaum muda, ada banyak saat ini ketika anak-anak muda tidak takut akan Tuhan, ketika mereka meninggalkan jalan Tuhan, mereka diporak-porandakan oleh dunia, mereka dihancurkan oleh dunia, mereka ditawan oleh dunia, mereka dikerjai oleh dunia, mereka tidak bisa keluar dari cengkraman dunia. Hidupnya mengikuti gaya dunia, yang melakukan kejahatan, perzinahan, ya, pesta pora, hal-hal yang memabukkan, hal yang tidak baik dilakukan, itu dunia menawan. Dan kita sebagai kaum muda jangan takut, kita harus berani menolaknya, kita harus berani melawannya. Taruhannya, kita harus siap kehilangan nyawa demi menolak dunia. Ada amin? Amin. Kalau besok hari Minggu ada teman saudara mengajak jalan-jalan, rekreasi, tempatnya bagus, gratis, dan ada teman yang satu mengajak ke gereja, kemudian satu orang lagi berkata, kita ikut jalan-jalan saja sudah, kan minggu depan juga kan hari Minggu, paling Pak Pendeta tahu, kita tinggal SMS aja atau WA aja, maaf Pak Pendeta lagi ada kesibukan sedikit, padahal jalan-jalan. Saudara pilih mana? Ke gereja tetap, kehilangan kesempatan jalan-jalan, atau jalan-jalan dulu, minggu depan baru ke gereja? Saudara ikut mana? Jalan-jalan, ini daerah Jimbaran, Denpasar, panas. Besok kita pagi-pagi berangkat ke Bedugul. Di sana dingin-dingin empuk. Saudara pilih yang mana? Panas atau dingin-dingin empuk? Dingin-dingin empuk. Ditawan dunia itu namanya. Selesai sudah. Besok Pak Pendeta menangis, mana ini pemuda ini baru selesai ibadah dari Sinam, hilang dari peredaran. Alasannya kan sudah kemarin, tadi malam kan sudah ibadah, masa hari Minggu lagi? Wah, enggak bahaya tah? Bahaya. Bahaya kan? Coba lihat kiri kanan, bahaya itu kata. Nah justru kita berani menolak. Berani menolak.
Nah, bagaimana kalau pasangan saudara, kekasih saudara, besok hari Minggu, tolong kita nggak usah ke gereja dulu karena saya pengen jalan-jalan makan bakso. Ya, ke Bedugul lagi ke Bedugul, kok senang banget ke Bedugul ya. Oke, saudara pilih mana? Mau mengecewakan dia atau mengecewakan dianya huruf besar? D kecil atau D besar yang mau dikecewakan? Jujur. Saudara siap mengecewakan D kecil atau D besar? D kecil itu si dia, sang kekasih. D besar itu sang kekasih yang luar biasa Tuhan. Saudara mau mengecewakan dalam hidup ini, mengecewakan D besar atau D kecil? D besar atau D kecil? 50-50 ya. Ditawan dunia. Saudara berani? Demi mempertahankan iman saudara, saudara harus berani melepaskan si dia. Ada amin? Wah, baru mantap. Ya, dunia tidak dapat berbuat apa-apa kepada kita. Ayat 4 berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Konteksnya adalah orang harus mempertahankan imannya. Orang harus mempertahankan keyakinan, percaya kepada Yesus. Dan resiko paling tinggi adalah siap dibunuh, siap dianiaya. Saya melihat tayangan video di salah satu negara, orang-orang Kristen ditangkap di penjara, dianiaya, luar biasa. Dan negara itu adalah negara yang paling banyak mengalami penderitaan orang percaya di sana. Dahsyat, luar biasa. Tetapi apa mereka berhenti untuk menyembah Allah? Apakah mereka berhenti untuk beribadah? Tidak. Mereka tidak takut ditangkap. Mereka tidak takut mengalami penganiayaan. Mereka tidak takut sekalipun dibunuh. Dan ada banyak korban, ada angka-angka yang sudah tercatat. Mereka hilang dari peredaran. Dengan kata lain, mereka dilenyapkan. Mereka mati. Tapi apakah mereka kalah? Tidak. Tidak. Dibutuhkan iman yang mantap menjalani hidup ini. Dunia tidak dapat berbuat apa-apa, saudaraku. Mungkin dia akan menawarkan hal yang baik bagi saudara. Ditawarkan, tapi itu hanya nikmat sesaat. Dunia hanya menawarkan keindahan sesaat. Dunia hanya menawarkan kebahagiaan yang sementara, yang semu. Hati-hati dengan godaan dunia. Hati-hati. Tetapi kita harus berani berkata, aku tidak takut pada godaan dunia ini. Saya tidak mau tunduk kepada godaan dunia. Saya tidak mau tunduk dan menyerahkan diri untuk diporak-porandakan oleh dunia ini. Saudara, ada banyak kesaksian anak-anak muda yang imannya goncang, imannya gak kuat, dipengaruhi oleh dunia. Mulai lebih mengutamakan kenikmatan dunia. Banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Mungkin diantara kita ada punya pengalaman. Saya dulu punya pengalaman itu. Tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang gereja. Ya, malam minggu seperti ini jauh lebih bagus kalau kita kumpul dengan kaum-kaum muda, dengan membeli minuman, kemudian nyanyi-nyanyi kemana-mana suaranya, ya pokoknya puas-puas secara dunia. Ada yang punya pengalaman seperti itu dulu? Coba angkat tangan. Saya udah angkat tangan loh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, oke, puji Tuhannya. Tapi itu dulu kan? Tolong kiri kanan pastikan itu dulu atau masih sekarang? Dulu. Itu dulu. Dulu kita ya ditawan dunia. Tapi sekarang tidak. Yang gak pernah jangan coba-coba. Itu mengerikan sekali. Ya, dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Hati-hati, waspada. Memang tawaran-tawaran dunia begitu menggoda. Dan banyak orang yang sudah menyebut dirinya orang Kristen, akhirnya tidak lagi datang ke gereja, tidak lagi beribadah, tidak lagi menyembah Yesus, karena dia ditawan oleh dunia, ditawarkan hal yang nikmat oleh dunia, dan kemudian dia dibelenggu oleh dunia. Dan pada akhirnya orang-orang yang terikat dengan dunia akan mengalami kematian.
Ya, tidak akan ada kebahagiaan yang sejati yang ditawarkan oleh dunia dalam hidup kita. Maka sebagai kaum muda ini penting sekali. Penting sekali. Jangan takut menghadapi dunia. Jangan hanya masalah-masalah dunia yang sepele saja. Kita kehilangan keyakinan kita, kehilangan iman kita. Kita tidak bisa bertindak dengan cara yang baik. Ya, misalnya saudara baru disakiti oleh seseorang, tidak terlalu sakit, tapi saudara sudah membalas dengan cara dunia. Bahaya, jangan. Saudara digoda untuk jatuh ke dalam dosa, diberikan kenikmatan secara dunia, tetapi ingat setelah itu saudara bisa mengalami kehancuran, dan kita harus berkata, tidak. Amin. Dunia tidak dapat memberikan apa-apa kepada kita. Tidak bisa berbuat apa-apa. Toh demi mempertahankan iman kita, dunia bisa membunuh kita. Sistem dunia, orang-orang dunia membunuh kita. Bisa kita mati karena kita mempertahankan iman kita. Kita bisa tersiksa secara manusia karena yang lain mungkin mengucilkan kita karena kita mempertahankan iman kita. Bisa, tetapi dunia tidak bisa. Tidak bisa memberikan kedamaian abadi kepada kita. Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan mau tergoda dengan dunia, karena dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus mulai melatih diri kita berkata, aku tidak takut terhadap dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu takut terhadap dunia, tetapi takut akan Allah harus ada pada kita. Alasannya, karena kita berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan, amin. Saudara berharga, saya berharga. Tapi ada banyak orang saat ini, anak-anak muda yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen pun, ada yang merasa hidupnya tidak berharga. Dia tidak mampu menghadapi tantangan demi tantangan. Dia merasa tak berarti hidupnya. Bahkan ada yang mau bunuh diri. Ada yang merasa tidak berguna, hampa hidup ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengatakan kita berharga di mata Tuhan. Kita takut akan Allah karena kita berharga di mata Tuhan. Ayat 6 dan 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak ada seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dibandingkan rambut burung pipit. Yang tidak ada harganya burung pipit tadi. Tidak terlalu mahal, murah, tapi itu pun diperhatikan oleh Tuhan. Itu pun dipelihara oleh Tuhan. Itu pun dijaga oleh Tuhan. Rambut kita, mungkin selama ini kita abaikan. Serumit apa kita bisa mau hitung? Tidak bisa kita hitung rambut. Tapi firman Tuhan katakan, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Bahkan satu jatuh pun dia tahu. Artinya, sebagai kaum muda Kristen, pemuda GKRI, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita dipelihara Tuhan. Kita dijaga Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau begitu, mengapa kita takluk kepada dunia? Mengapa kita takut menghadapi tantangan dunia ini? Mengapa kita khawatir tentang hidup ini? Bukankah kita berharga di mata Tuhan? Apa arti berharga di mata Tuhan? Kita ini bukan orang sembarangan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kau bukan orang sembarangan. Dan jangan tempatkan dirimu di tempat sembarangan. Amin. Ada hiasan yang bagus sekali, apa ditaruh di kamar mandi? Orang beli hiasan bagus ditaruh di kamar mandi atau di dapur? Enggak, dia ditaruh di ruang tengah.
di ruang tamu. Posisinya jelas. Ya, kita bukan barang rongsokan yang kemudian ditaruh di belakang sana, ditaruh di tempat sampah, bukan. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan taruh kita di tempat yang mulia. Tuhan bawa kita ke tempat yang indah. Tuhan bentuk kita dan Tuhan buat hidup kita berarti. Ya, jangan ada di antara kita yang merasa hidup ini tak berarti. Sebagai pemuda Kristen, apa artinya kalau hidup kita tidak berarti? Bagaimana mungkin kita berharga di mata Tuhan? Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara diperhatikan oleh Tuhan. Saudara dipedulikan oleh Tuhan. Mengapa kita takut dalam hidup? Mengapa kita khawatir tentang persoalan-persoalan yang ada? Bukankah Dia Tuhan yang akan menolong? Amin. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Pemuda, semua kita punya persoalan, punya pergumulan yang luar biasa. Tapi jangan takut. Jangan takut. Ya, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut. Rambut di kepala kita pun Tuhan tahu, Tuhan hitung, Tuhan tahu berapa jumlahnya. Jangan takut, Dia pelihara kita. Jangan takut tentang perjalanan hidup ini. Tetaplah percaya kepada Yesus. Tetap berserah kepada Yesus. Tetap andalkan Yesus dalam hidup ini. Karena kita berharga di matanya. Kita ini orang-orang yang istimewa. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang istimewa. Berbeda dengan orang yang tidak menyembah Allah. Berbeda dengan orang dunia. Saudara istimewa. Amin. Pemuda Gekri istimewa. Kita ini bukan kaleng-kaleng. Amin. Coba lihat kiri kanan dan sentuh dikit. Hei, bukan kaleng-kaleng. Loh, coba lihat tadi pujian kita tadi bersemangat. Masa kita nggak semangat dalam hidup ini? Masa cuma nyanyinya saja semangat? Tantangan demi tantangan ada. Hei, bukan kaleng-kaleng. Hadapi itu. Saudara punya pergumulan? Punya masalah? Coba lihat wajah-wajah bermasalah kan? Coba lihat kiri kanan dan katakan, hei, hadapi masalahmu. Kau bisa, kau bisa, kau bisa. Kau berharga di mata Tuhan. Kita bisa menghadapi tantangan itu, apapun. Berharga di mata Tuhan. Ketika kita merasa diri kita tidak berharga, maka kita akan mengalami kelemahan dalam menjalani hidup ini. Maka kita akan loyo. Sama seperti orang yang sakit, dia merasa tidak berharga, maka dia tidak akan mau makan obat lagi. Dia akan berkata, mati saja saya. Biar mati saja. Gak ada harapan. Orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga, itu gak ada harapan. Susah membuat orang supaya merasa dia berharga. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini sebagai pemuda Gekri. Kita berharga di mata Tuhan. Kita bukan orang-orang yang sembarangan. Bukan orang-orang yang tak berguna. Bukan orang-orang yang gak penting. Kita ini penting, kita berharga. Kita mulia. Kita dibentuk oleh Tuhan. Ada rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Kita harus berkata, aku berharga di mata Tuhan. Berharga. Mungkin orang lain berkata, kamu siapa sih? Kok kayak gitu? Ini anak Tuhan. Dulu saya punya teman berkata begini. Dia mengolok temannya. Ya biasa anak-anak muda kan. Biasa kan, itu jelek sekali itu kan gitu ya. Pernah di sini pemuda Gekri bilang, jelek sekali dia. Gitu ada? Ada ya? Ada ya? Terlalu itu. Nah, jadi dibilang begini ya, seorang anak muda ngomong sama cewek yang satu bilang, jelek kali kau katanya. Terus dia bilang, jelek-jelek ini adalah ciptaan Allah. Ketika engkau menghina aku, engkau menghina sang penciptaku. Nangis itu laki-laki. Sujud ya. Jangan mengolok-olok seperti ini ciptaan Allah loh. Amin. Berharga di mata Tuhan. Mungkin dunia gak pandang, terserah dunia. Tapi di hadapan Tuhan, saya berharga. Ayo, kaum muda, semangat dalam hidup ini. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin.
Mungkin hari ini ditolak, nggak apa-apa, tapi tetap berharga. Amin. Hari ini belis belum ada, nggak apa-apa, tapi tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Hari ini gaji belum naik, nggak apa-apa, tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Hari ini kredit motor belum terbayar, tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan masalah-masalah dunia ini membuat kita nggak berharga. Kemudian rela melakukan hal yang jahat supaya merasa diri dihargai dunia. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan bersyukur atas apapun yang Tuhan beri. Ya, ada ilustrasi ya. Ketika seseorang punya HP jadul, tahu HP jadul? Yang punya tenoninot. Ketika ada tenonet, dia pergi jauh-jauh. Halo, iya. Tahu-tahu HP-nya sekarang yang bagus itu loh, yang set. Terus ada bunyi terus langsung deh. Halo. Enggak gitu juga kali ya. Masa mentang-mentang ini langsung sombong. Bukan. Berharga di mata Tuhan bukan sombong. Ya. Tapi jangan juga kita kecut dan tawar hati, merasa diri nggak berguna. Enggak, kita anak-anak Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kita pemuda Kristen, kita pemuda Gekri. Jangan bilang Gekri masih kecil, itu sinodenya yang kecil, tapi manusianya manusia hebat. Amin. Pemuda Gekri hebat. Amin. Coba lihat kiri kanan, pastikan hebat tidak? Ya, katakan, kamu hebat. Berharga di mata Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, ini yang menarik, bahwa ya jangan takut terhadap dunia. Tidak hanya sekedar kita tidak takut terhadap dunia, kita hadapi tantangan dunia. Ya, karena memang dunia tidak bisa buat apa-apa kepada kita. Dan kita sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Ayat 8 berkata begini, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan di depan banyak orang, menjadi saksi yang hidup. Ini yang Tuhan mau. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia yaitu Yesus, Yesus juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen dari perbuatan kita, dari pikiran kita, dari perkataan kita. Benar-benar orang melihat, oh betul itu pemuda Gekri, betul orang itu adalah pengikut Kristus. Jangan sampai terjadi huru hara, terjadi kekacauan, terus dikatakan siapa pelakunya, disebutlah nama pemuda Gekri. Nah itu sih celaka namanya. Bukan seperti itu. Tetapi ketika ada pertolongan dilakukan oleh seseorang, ada hal yang baik dilakukan oleh seseorang, kemudian orang bertanya, siapa yang melakukan itu? Oh, itu pemuda Gekri. Mantap, ini yang kita mau. Amin. Jangan sampai ada nanti, ada berita, ada berantem di sana, 2 kelompok mabuk-mabukan. Itu siapa? Kemudian kita tanya gembala-gembala, bagaimana pemuda kita? Betul Pak, pemuda kita itu. Hah? Selesai sudah. Bagaimana kita jadi berkat? Orang terhalang, mau jadi orang Kristen pun terhalang. Kayak begini untuk apa? Padahal Tuhan mau kita tunjukkan eksistensi kita sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Allah, yang hidup bergaul karib dengan Allah. Kita orang yang beriman, kita percaya, dan kita menjadi berkat. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Buat murid-muridnya, buat kita, dan perintah itu sampai sekarang. Dan pemuda Gekri harus terlibat di dalamnya. Amin. Harus terlibat di dalamnya. Beritakan kabar baik, beritakan sukacita, bersaksilah. Jangan malu, jangan takut. Karena yang kita saksikan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Keselamatan. Dan hanya di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Akulah jalan. Yesuslah jalan menuju surga. Kita sudah dapat itu. Amin. Amin. Tiba-tiba gempa. Buah, robohlah tempat ini dan kita sama-sama mati. Yang masuk surga angkat tangan.
Yang nggak angkat tangan bagaimana? Masuk surga, yang begini bagaimana? Aduh, bagaimana bisa masuk surga? Kenapa? Aduh, kayaknya, aduh. Kita mati, bukan saudara ya, saya juga berarti kalau kita ya, kita mati. Yang masuk surga angkat tangan. Yang enggak angkat tangan. Enggak bahaya tak? Sudah yakin? Yang angkat tangan sudah yakin? Apa semudah ngangkat tangan masuk surga? Ada di sini. Yesus ada di sini. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Coba salah seorang membuka Alkitabnya atau HP-nya, Yohanes 15 ayat 16. Dan langsung berdiri, bisa baca, kuat buat kita. Yohanes pasal 15 ayat 16. Biasanya pemuda Gekri cepat, kalau masalah Alkitab dia cepat. Betul ya? Senyum ya. Silakan berdiri dan baca, kuat. Oke. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilih kamu. Yesus pilih saudara, pilih kita, bukan kita pilih Yesus. Jadi orang percaya itu dipilih oleh Yesus. Terus, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Terima kasih. Ini maksudnya. Tuhan mau kita jadi berkat. Tidak hanya sekedar jadi orang Kristen, tidak hanya sekedar pemuda Gekri, tidak hanya sekedar itu. Pastikan dalam hidup kita menghasilkan buah adalah membawa pribadi-pribadi kepada Tuhan. Pribadi-pribadi yang ada di dalam gelap itu kita selamatkan, kita bawa mereka keluar daripada gelap itu kepada terangnya yang ajaib. Inilah Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Secara khusus kaum muda, saudara punya potensi yang hebat, saudara kuat, saudara punya waktu yang banyak, saudara punya pemikiran yang cemerlang. Kenapa tidak diberikan sepenuhnya kepada Tuhan? Selagi ada kesempatan, Tuhan mau supaya kita saudara secara kaum muda menjadi berkat, bukan menjadi masalah, bukan membawa problem kepada orang lain, tetapi membawa damai kepada orang lain, membawa sejahtera kepada orang lain. Dan ketika satu orang saja ya yang datang kepada Tuhan melalui pelayanan saudara, malaikat di surga bersorak-sorai. Ada artinya kita hidup ini. Pemuda Gekri, ada artinya. Kenapa kita ada? Kenapa Tuhan pilih kita? Ditetapkan supaya pergi dan menghasilkan buah. Tetapi kalau saudara malu mengakui Yesus, berbahaya. Kalau saudara ingkar, kalau saudara tinggalkan iman saudara hanya karena tawaran dunia, saudara akan mengalami kebinasaan. Perhatikan ayat 9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Tuhan Yesus akan berkata, sorry, aku gak kenal kamu. Matius pasal 7. Orang berkata, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hei, kamu yang melakukan kejahatan. Artinya selama hidup, dia tidak mempergunakan hidupnya dengan cara yang baik dan benar. Dan ini kesempatan bagi kita. Selagi hidup, Tuhan mau kita menjadi berkat. Saudara menjadi berkat. Di Gekri di mana saudara berada, di situ harus jadi berkat. Melalui hidup kaum muda, Gekri terus berkembang. Saudara ambil bagian di sana. Amin. Saudara ambil bagian. Bukan untuk gagah-gagahan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri. Pemain musik maju ke depan. Semua kita dengan sikap doa. Dengan sikap doa,
Semua tutup mata, berbicaralah kepada Tuhan. Apa yang saudara takuti? Apa yang saudara khawatirkan dalam hidup ini? Godaan dunia menggoda saudara, tapi saudara dapat berkata tidak untuk dunia. Tidak untuk dunia. Kalau ada di antara saudara saat ini, setelah mendengarkan kebenaran firman Allah, mengingat ada rasa takut, rasa cemas, khawatir dalam hidup ini, ingat, dunia tidak dapat berbuat apa-apa bagimu. Ingat, engkau berharga di mata Tuhan. Jangan lemah, jangan putus asa, tetaplah bersemangat. Dan Tuhan mau supaya engkau menjadi berkat. Responi firman Tuhan pada malam hari ini. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita mau menjadi berkat. Kita mau menjadi berkat. Kita naikkan satu pujian sembari kita meresponi kebenaran firman Allah. Mari kita serahkan hidup kita. Kaum muda, serahkanlah hidupmu sejak dini untuk dipakai oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi dan kalahkan dunia itu.